Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله،
هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، jamaah salat Jumat, hamba-hamba Allah, a'azzani Allahu wa iyyakum, yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatakan kepada kita di dalam ayatnya yang mulia, falyahdharil ladzina yumrihi an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun. Dan bagi mereka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman dengan dua ancaman yang besar, yaitu Allah timpahkan kepada mereka fala yaghmis yadahu fil ina'i, maka janganlah dia langsung mencelupkan kedua tangannya ke dalam air yang ada di ember atau mangkok. Janganlah dia mencelupkan kedua tangannya di dalam air yang ada pada sebuah wadah, hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci kedua tangan itu 3 kali, kata Rasulullah. Fa innahu adri aina batat yaduh, atau kama jaa fil hadis. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian yang tidur di malam hari itu, dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Maka ada seseorang yang meremehkan hadis Rasulullah, kemudian terkesan mendiskreditkan ucapan Rasulullah, lalu menjadikannya sebagai olok-olokan. Maka dia mengatakan, saya tahu di mana tangan saya bermalam. Yang dia inginkan adalah mengejek sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang pun bertanya kepadanya, di mana tanganmu bermalam? Dia katakan, ala firash, tanganku bermalam di atas kasur. Ya, karena suatu hari tidur di atas kasur, tidak mungkin tangannya bermalam di toilet. Seseorang yang tidur di atas dipan, tidak mungkin tangannya berjalan di pasar. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan olehnya. Yang diinginkan oleh si fulan ini adalah mendiskreditkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, meremehkan, mengejeknya, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Maka apa yang terjadi, ayyuhal muslimun? Orang ini di malam hari itu pun dia tidur, dan ternyata pada besok hari di pagi harinya dia bangun dari tidurnya. Ketika dia bangun dari tidurnya tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala telah menimpakan kepadanya adab secara nyata, yaitu Allah menghukumnya dengan tangannya ini masuk ke dalam lubang duburnya sepanjang 1 hasta sampai ke sikunya dari ujung-ujung jarinya. Allah menampakkan kepada manusia kebenaran ayatnya dan kejelasan ancamannya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengancam manusia dengan ucapannya dalam ayatnya yang mulia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Mereka takut ditimpakan kepada mereka fitnah, atau akan ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Lalu Allah nampakkan kepada orang ini adab yang pedih secara nyata. Disebutkan dalam satu riwayat yang lain terkait dengan seorang pemuda yang ketika itu makan bersama Rasulullah. Dia duduk di hadapan Rasulullah, lalu dia makan dengan tangan kiri. Maka kata Rasulullah, ya gulam, kul biyamirik wa mimma yalik. Hai anak muda, makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang dekat darimu. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan, wahai Rasulullah. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, ma mana'aka illa kibr. Tidak ada yang mencegah engkau makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Karena memang hakikat orang yang sombong adalah menolak kebenaran. Hakikat orang yang sombong adalah menolak sabda Rasulullah, menolak bimbingan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan kesombong itu adalah batarul haq. Rasulullah mendefinisikan kesombongan dengan definisi pengertian menolak kebenaran. Apa yang terjadi terhadap pemuda ini? Seketika itu tangannya lumpuh, tidak bisa digerakkan kecuali hanya untuk makan saja. Allah memberikan kepadanya adab secara nyata dalam kehidupan dunia. Jangan coba-coba meremehkan sabda Rasulullah. Apalagi sampai terkesan melecehkan atau mendiskreditkan, menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Maka hendaklah kita takut kepada Allah. Kemudian ayyuhal muslimuna ibadallah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Suatu ketika terkait dengan penyelewengan terhadap sabda Rasulullah ini, ada 3 orang sahabat Rasul. Sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika ada 3 orang sahabat Rasulullah. Mereka datang ke rumah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang untuk bertanya tentang perihal ibadah Rasulullah. Falamma ukhbiru biha kannahum taqalluha. Tatkala istri-istri Rasulullah itu mengabarkan kepada mereka tentang ibadah Rasulullah, bahwa Rasulullah itu ibadahnya demikian dan demikian, kannahum taqalluha, maka 3 orang sahabat ini menganggap seolah-olah ibadah mereka itu terlalu sedikit. Ibadah Rasulullah itu sedikit. Yani kalau mereka beribadah dengan model ibadah Rasulullah, itu terlalu sedikit bagi mereka. Faqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, di mana kedudukan kita jika dibandingkan dengan Rasulullah?
qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara, bahwa Rasulullah itu dosa-dosanya yang telah lalu sudah diampuni, dan begitu pun dosa-dosa yang akan datang. Yani Rasulullah adalah orang yang telah dipelihara oleh Allah dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa beliau yang telah lalu pun diampuni oleh Allah. Jadi kalau beliau beribadah dengan standar ibadah yang demikian, maka wajar saja. Adapun kami, hal itu tidak wajar karena terlalu sedikit bagi kami. Sebab dosa kami banyak, kemaksiatan kami banyak, yang lalu belum tentu diampuni oleh Allah, yang akan datang kami tidak terjaga darinya. Sebagaimana mereka ini mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surat Al-Fath ayat yang kedua, yaitu Allah berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah lalu maupun yang akan datang. Jadi wajar kalau orang-orang atau kalau orang yang terpelihara dari dosa beribadah atau beramal dengan amalan yang sederhana demikian wajar. Adapun orang yang tidak terjaga dari dosa, tidak wajar kalau beramal dengan amalan tersebut. Harusnya lebih banyak lagi, begitu menurut mereka. Lalu mereka bertiga ini berinisiatif untuk melakukan amalan yang lebih banyak, yang dalam pandangan mereka adalah baik, dengan tujuan untuk sebagai penyeimbang dari kebanyakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Faqala ahaduhum, maka salah seorang dari yang tiga itu dia berkata, orang yang pertama berkata, amma ana fa usalli laila abadan, adapun saya, maka saya akan solat sepanjang malam, yakni solat malam, solat tahajud, solat witir, sepanjang malam, tidak tidur. Ya kalau orang yang dosa-dosanya sudah diampuni, sholat malam 1 rakaat saja tidak apa-apa, wajar bagi mereka. Atau sholat witir 3 rakaat saja wajar bagi mereka. Tapi kalau orang yang dosa-dosanya belum diampuni, kalau 3 rakaat tidak wajar, harusnya lebih banyak. Maka yang pertama ini dia katakan, saya mau sholat semalam suntuk, tidak tidur-tidur. Tujuannya baik apa bukan? Tujuannya tentu baik. Dan yang dia lakukan adalah ibadah, jenis-jenis ibadah. Salah satu dari jenis ibadah yang dengannya dia bermaksud untuk taqarruban ilallah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang dia lakukan ini bukan perjudian, bukan perampokan, bukan perzinahan, atau bukan dia lakukan dengan maksud untuk menjauhkan dirinya dari Allah, bukan. Lalu orang lain lagi, orang yang kedua, wa qala al-akhar, orang yang kedua berkata, ana asumun nahara wa la uftir, kalau begitu saya puasa sunnah sepanjang siang, tidak pernah berbuka. Dari tahun ke tahun setiap siang dia puasa begitu saja, tidak pernah berbuka walaupun 1 hari. Ini dia berinisiatif. Artinya supaya ibadahnya banyak, bisa mengimbangi kemaksiatannya. Wa qala al-akhar, orang yang ketiga tidak mau kalah, dia ingin beribadah yang lebih banyak lagi. Maka dia katakan, ana atazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Dia katakan, kalau begitu saya tidak mau menikah selama-lamanya. Menikah nanti repot, mau cari makan, mau urus anak, mau urus istri, ini bisa melalaikan dari ibadah, maka saya tidak mau menikah. Tapi bagi yang masih bujang, jangan jadikan ini sebagai dalil supaya berlama-lama dalam kebujangannya.
Dia katakan, ana atazilun nisa, saya tidak mau menikah selama-lamanya. Tujuannya baik. Fala atazawwaju abadan, supaya dia bisa fokus ibadah, dia bisa konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, tidak diganggu oleh istri, tidak diganggu oleh anak, dan seterusnya. Faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihim, ketika mendengarkan mereka dengan inisiatif masing-masing yang demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka. Faqala antumul ladzi qultum kada wa kada, kalian adalah orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian yang telah tadi aku dengar. Ama wallah, adapun demi Allah, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dari kalian, dan aku orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Lakinni asumu wa uftiru, akan tetapi aku berpuasa dan juga berbuka. Wa usalli wa arqud, aku salat dan tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikah. Kalau mau bilang kalian tidak mau menikah karena supaya giat beribadah, supaya bertakwa, maka aku yang paling bertakwa dari kalian, tapi aku menikah, kata Rasulullah. Kalau kalian mau bahwa salat malam sepanjang hari tidak tidur-tidur supaya bertakwa, maka aku orang yang paling bertakwa kepada dari kalian, kata Rasulullah. Tetapi aku salat malam dan juga tidur. Kalau engkau mau berpuasa sepanjang hari karena supaya lebih bertakwa, maka aku lebih bertakwa dari engkau, tapi aku puasa dan juga berbuka. Begitu kata Rasulullah. Sederhana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, merasa sunnahku masih kurang, merasa petunjukku belum lengkap, falaysa minni, maka dia bukanlah dariku, kata Rasulullah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan orang ini, orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah dalam puasa sunnah, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah dalam salat malam, tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah dalam bermuamalah. Dia tidak mau menikah, dia tidak mau tidur di malam hari, dia tidak mau berbuka di siang hari. Tujuannya supaya lebih takwa kepada Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan falaisa minni, bukan dari golonganku. Artinya apa? Artinya agama Islam ini agama yang tidak ada padanya keberatan, agama yang tidak menyiksa manusia, dan agama Islam ini agama yang tidak diletakkan pada otak dan inisiatif manusia. Tetapi agama Islam adalah agama yang diturunkan dari langit, agama yang datang berupa wahyu, sehingga seseorang tidak boleh beribadah kepada Allah dengan perasaannya, dengan inisiatifnya, meskipun maksudnya adalah baik, namun ketika menyelisihi petunjuk Rasulullah, dia dianggap bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lain beliau bersabda, inna ad-dina yusrun, agama Islam ini adalah agama yang mudah, yani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan dengan yang jiwa itu sanggupi. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ma uridu minkum, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan,
di dalam ayatnya yang mulia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kalian kesusahan, dan Rasulullah mengatakan agama Islam ini adalah agama yang mudah. La yushaddad din, tidaklah ada seseorang yang berpaksa-paksa. La yushaddad dinu ahadun, tidaklah ada seseorang yang memberat-beratkan dirinya dalam beragama illa ghalabah, kecuali dia akan kalah. Agama ini kalau seseorang memaksakan diri, memberatkan dirinya dalam beribadah, nanti dia capek. Karena ibadah ini terlalu banyak yang tidak mungkin seseorang bisa melengkapkan, menyempurnakan seluruh jenis ibadah. Maka hendaklah seseorang beribadah sesuai dengan kadar kesanggupannya. Yang penting sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengkritik orang-orang yang bersungguh-sungguh bersemangat dalam beribadah dengan maksud dan tujuan baik, tetapi menyelisihi sunnah Rasulullah, menyelisihi petunjuk Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khair la yusibalah, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan tersebut, karena mereka menempuh jalan yang salah untuk mendapatkan kebaikan itu, walaupun tujuan dan keinginannya tidak lain kecuali hanyalah kebaikan. Kam min muridin lil khair la yusibalah, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Rasulullah juga mengatakan dalam hadis yang lain, ahabbul amali illallah adwamuhu wa in qalla, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang dilakukan secara konsisten terus-menerus walaupun sedikit. Ketika amalan itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah, dia istiqamah, dia kontinu melakukannya, maka inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sama halnya dijelaskan di dalam kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani, membawakan beberapa riwayat. Maka di sana disebutkan terkait dengan persoalan ini, yaitu seseorang yang satu harinya membaca satu lembar buku atau satu harinya mempelajari satu ayat, tetapi dia lakukan secara kontinu dalam seumur hidupnya, itu jauh lebih baik dan jauh lebih dicintai oleh Allah daripada seseorang yang satu malam membaca buku setebal 300 halaman tetapi hanya satu malam itu saja, besok, lusa dan seterusnya tidak lagi dia membaca. Maka atau seseorang yang dia giat sholat malam, sekali dia bangun sholat malam, dia sholat malam 11 rakaat tapi cuma satu hari saja. Atau di sholat duha, dia sekali sholat duha 8 rakaat, rakaat yang paling terbanyak, rakaat yang mengatakan jumlah rakaat terbanyak dalam sholat duha 12 rakaat, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nailul Autar, adalah riwayat yang dhaif. Lalu ketika dia baru mau melakukan sholat sunnah, dia lakukan sholat sunnah dengan jumlah rakaat yang terbanyak 8 rakaat sholat duha, tapi satu kali saja. Tentu yang demikian ini tidak lebih baik dan tidak lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang kontinu setiap harinya hanya 2 rakaat sholat duha tetapi setiap hari. Atau juga sama dengan sholat malam, tidak lebih baik dan tidak lebih dicintai oleh Allah dari seseorang yang pada malam harinya dia melakukan hanya 1 rakaat sholat witir tetapi dia kontinu dalam melakukannya. Tentu amalan yang paling dicintai adalah amalan yang seperti ini, amalan yang kontinu meskipun sedikit. Demikian, barakallahu fikum.
والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا من الفتن، اللهم جنبنا من الفتن. اللهم دعوتك وأنت السميع، اللهم رجوتك وأنت الكريم وأنت الغفار وأنت البصير. اللهم جنبنا من الفتن، اللهم جنبنا من الفتن. اللهم مزق أمريكا وعوانه، اللهم مزق أمريكا وعوانه. اللهم لعن المشركين والإلحاد، اللهم لعن المشركين والإلحاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا أقيم الصلاة. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.